Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Hamka dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan membacakan cerita rakyat tentang Sang Kuryang. Pada suatu hari, seperti biasanya Sang Kuryang pergi ke hutan untuk berburu. Setelah sesampainya di hutan, Sang Kuryang mulai mencari buruan. Dia melihat ada seekor burung yang sedang bertengger di dahan. Lalu, tanpa berpikir panjang, Sang Kuryang langsung menembaknya dan tepat mengenai sasaran. Sang Kuryang lalu memerintah Tumang untuk mengejar buruan tadi. Tetapi si Tumang diam saja dan tidak mau mengikuti perintah Sang Kuryang. Karena sangat jengkel pada Tumang, maka Sang Kuryang lalu mengusir Tumang dan tidak diizinkan pulang ke rumah bersamanya lagi. Sesampainya di rumah, Sang Kuryang menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Kemudian mendengar cerita dari anaknya, Dayang Sumbi sangat marah. Diambilnya sendok nasi dipukul ke kepala Sang Kuryang. Karena merasa kecewa dan perlakuan ibunya, maka Sang Kuryang memutuskan untuk pergi mengembara dan meninggalkan rumahnya. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali perbuatannya. Ia berdoa setiap hari dan meminta agar suatu hari dapat bertemu dengan anaknya kembali. Karena kesungguhan dari doa Dayang Sumbi tersebut, maka Dewa memberikan sebuah hadiah berupa kecantikan abadi dan usia muda selamanya. Setelah bertahun-tahun Sang Kuryang membara, akhirnya ia berniat untuk pulang ke kampung halamannya. Sesampainya di sana, dia sangat terkejut sekali karena kampung halamannya sudah berubah total. Rasa senang Sang Kuryang tersebut bertambah ketika saat di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik jelita. Yang tidak lain adalah Dayang Sumbi. Karena terpesona dengan kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang langsung melamarnya. Akhirnya, lamaran Sang Kuryang diterima oleh Dayang Sumbi dan sepakat akan menikah di waktu dekat. Pada suatu hari, Sang Kuryang meminta izin calon istrinya untuk berburu di hutan. Sebelum berangkat, ia meminta Dayang Sumbi untuk mengencangkan dan merapikan ikat kepalanya. Alangkah terkejut Dayang Sumbi, karena pada saat dia merapikan ikat kepala Sang Kuryang, ia melihat ada bekas luka. Bekas luka tersebut mirip dengan bekas luka anaknya. Setelah bertanya kepada Sang Kuryang tentang penyebab luka itu, Dayang Sumbi bertambah terkejut karena ternyata benar bahwa calon suaminya tersebut adalah anaknya sendiri. Dayang Sumbi sangat bingung sekali karena dia tidak mungkin menikah dengan anaknya sendiri. Setelah Sang Kuryang pulang berburu, Dayang Sumbi mencoba berbicara kepada Sang Kuryang supaya Sang Kuryang membatalkan rencana pernikahan mereka. Pertanyaan Dayang Sumbi tersebut tidak disetujui oleh Sang Kuryang dan hanya dianggap angin lalu saja. Setiap hari Dayang Sumbi berpikir bagaimana cara agar pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Setelah berpikir keras, akhirnya Dayang Sumbi menemukan cara terbaik. Ia mengajukan 2 buah syarat kepada Sang Kuryang. Apabila Sang Kuryang dapat memenuhi kedua syarat tersebut, maka Dayang Sumbi mau dijadikan istri. Tetapi sebaliknya, jika gagal, maka pernikahan itu akan dibatalkan. Syarat yang pertama, Dayang Sumbi ingin Sungai Citarum dibendung. Dan syarat kedua adalah meminta Sang Kuryang untuk membuat sampan yang sangat besar untuk menyeberangi sungai. Kedua syarat itu harus diselesaikan sebelum fajar menyingsing. Sang Kuryang menyanggupi kedua permintaan Dayang Sumbi tersebut dan berjanji akan menyelesaikannya sebelum fajar menyingsing. Dengan kesaktian yang dimiliki Sang Kuryang, lalu mengerahkan teman-teman dari bangsa jin untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut.
Diam-diam Dayang Sumbi mengintip hasil kerja dari Sang Kuryang. Betapa terkejutnya dia, karena Sang Kuryang hampir menyelesaikan semua syarat yang diberikan Dayang Sumbi sebelum fajar. Dayang Sumbi lalu meminta bantuan masyarakat sekitar untuk menggelar kain sutra berwarna merah di seberang timur kota. Ketika melihat warna merah di timur kota, Sang Kuryang mengira kalau hari sudah menjelang pagi. Sang Kuryang langsung menghentikan pekerjaannya dan merasa tidak dapat memenuhi syarat yang telah diajukan oleh Dayang Sumbi. Dengan rasa jengkel dan kecewa, Sang Kuryang lalu menjebol bendungan yang telah dibuatnya sendiri. Karena jebolnya bendungan itu akan terjadi banjir dan seluruh kota terendam air. Sang Kuryang juga menendang sampan besar yang telah dibuatnya. Sampan itu melayang dan jatuh tertelungkup, lalu menjadi sebuah gunung yang bernama Tangkuban Perahu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.